Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kabar baik semuanya. Alhamdulillah sebelum mulai pelajaran. Baik Pak Guru. Baik semuanya. Ini sudah kelihatan ceria-ceria semuanya. Jadi sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, minta tolong bantuannya untuk memimpin doa. Silakan kepada Riyad untuk memimpin doa pada kegiatan pada kali ini. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, semoga Allah mudahkan dan beri kelancaran hingga akhir. Kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya sudah memimpin doa. Anak-anak ini sudah semangat semua, tapi agar lebih semangat kita lakukan tepuk semangat ya. Gimana, setuju anak-anak ya? Tepuk semangat biar tambah semangat. Setuju Pak Guru. Ini saya contohkan, contohkan untuk semangat. Jadi tepuk semangat semangat semacam itu. Bisa diturukan, kita bersama-sama lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat Semangat. Siap semuanya untuk mengikuti pelajaran. Baiklah, Bapak ini mau share untuk materi hari ini. Untuk materi ini adalah tentang berpikir komputasional. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah tampil ya di layar ya? Sudah Pak Guru. Jadi materi kali ini adalah tentang berpikir komputasional ya. Jadi mungkin kalian menganggap itu berpikir komputasional itu aduh itu kok ribet semacam apa. Nanti kita akan bedah satu-satu. Jadi bagaimana tentang berpikir komputasional itu. Nah, sebelum kita masuki materi ini ada kesempatan kelas ya. Yang pertama adalah kalian untuk menyalakan kamera jika tidak ada kendala, kemudian mematikan mic, kemudian hadir seutuhnya, kemudian manajemen waktu. Jadi di awal dan di akhir itu tepat waktu, kemudian menggunakan raise hand dan fitur chat ya. Apakah ada yang ditambahi anak-anak untuk kesepakatan kelas kali ini? Cukup. Oke. Nah, cukup. Baiklah, kita lanjut. Sudah Pak. Oke. Baik, untuk pada tujuan pembelajaran pada kali ini, jadi diharapkan kalian nantinya dapat menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi. Kemudian yang kedua adalah untuk merealisasikan penerapan konsep informatika yang terdapat pada setiap soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dalam berpikir komputasional pasti kalian akan berpikir itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang jelimet atau ruwet atau bagaimana. Padahal itu sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian dalam sehari-hari itu pasti tidak akan terlepas dari yang namanya masalah ya. Masalah itu dengan orang tua, dengan teman, dengan bapak ibu guru, dengan yang lain juga orang lain. Nah, dari masalah itu pasti kalian akan berpikir bagaimana solusinya. Bisa jadi solusinya itu langsung pada saat itu, mungkin solusinya itu baru terpikirkan mungkin pada malam hari atau pada hari berikutnya. Nah, di sini Pak Guru ingin tahu kalian menuliskan ya di fitur chat di sana, tuliskan
masalah apa yang kalian pernah kalian lakukan atau pernah kalian rasakan, kemudian solusinya apa? Mungkin Oke, bisa baik Bapak. ya. Mungkin eh, permasalahan yang pernah saya hadapi mengunjungi rumah ya teman saya, Bapak. Jadi untuk yang pertama kali ingin mengunjungi rumah temannya kan biasanya kan kita nggak tahu alamatnya, daerahnya seperti apa. Nah, itu akan menjadi masalah bagi kita ketika kita akan uh, berkunjung ke sana. Jadi solusinya mungkin yang pertama saya meminta alamat dari apa alamat rumah dari yang bersangkutan. Kemudian saya memanfaatkan teknologi yang ada seperti uh, Maps ya. Sekarang sudah ada Google Maps, kita bisa cari alamat tempat tujuan kita. Dari situ kita bisa mengetahui jalan-jalan mana saja yang bisa kita tempuh untuk menuju ke rumah yang kita tuju tadi. Mungkin itu Bapak. Iya, betul sekali. Jadi pikiran itu tidak secara langsung sudah menerapkan berpikir komputasional. Jadi ada masalah, itu apa yang solusi yang bisa dicapai, akan dicari. Bisa itu kalian berpikir sendiri atau bisa bertanya kepada teman. Jadi itu sangat mudah sekali. Jadi yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari jika menemukan masalah dan solusinya itu adalah berpikir komputasional ya. Nah, di sini diperjelas lagi untuk berpikir komputasionalnya di sini. Nah, di sini adalah proses berpikir mulai dari merumuskan masalah sampai mengungkapkan solusinya secara efektif sehingga komputer, mesin, atau manusia dapat melaksanakannya. Jadi proses berpikir mulai merancang, kemudian merumuskan masalahnya sampai mengungkapkan solusinya secara efektif. Nah, di sini ada kata-kata efektif gitu. Jadi di sini kita belajar bagaimana berpikir itu secara efektif. Jadi efektif di sana secara cepat dan tepat semacam itu. Karena di sini ada fondasi untuk berpikir komputasional di sini. Yang pertama adalah dekomposisi. Ini adalah memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah diperoleh. Jadi dari satu bagian utuh itu dipecah-pecah biar mudah dikerjakan. Kemudian ada lagi namanya abstraksi di sini. Jadi fokus pada masalah yang penting saja. Jadi fokus pada penting, tidak melihat hal yang lain. Itu abstraksi. Kemudian ada pengenalan pola di sini. Jadi melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren atau keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan proyeksi. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Jadi membuat langkah-langkah informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Dan ini sudah kalian lakukan sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sini Pak Guru ingin memberikan contohnya di sini. Nah, di sini adalah untuk penerapan dekomposisi. Ya. Pasti kalian pernah, di sini contohnya adalah kalian sebagai ketua kelas mendapat tugas dari wali kelas agar mengikuti lomba kebersihan kelas, ini contohnya. Jadi kalau kalian ketua kelas itu sendirian untuk mengikuti lomba tersebut, mengerjakan lomba tersebut, itu pasti kewalahan dari. Nah, kalian pasti akan berpikir bagaimana, oh ya kalau saya sendiri nih tidak bisa saya mengerjakan sendiri, pasti saya butuh bantuan sih. Maka dipecahlah
Jadi ada yang bagian bendahara, ada yang sekretaris, ada yang bagian perlengkapan, semacam itu. Itu adalah contoh dari dekomposisi. Jadi itu sudah kalian lakukan, ya. Mungkin kalian pernah menjadi tugas mungkin sebagai ketua apa, tugas siapa. Nah itu pasti kalian tidak bisa melaksanakan dengan sendiri. Pasti kalian membutuhkan bantuan orang lain. Agar apa? Agar tadi itu agar efektif dan efisien, ya. Kalau kalian lakukan sendiri, ya pasti waktunya akan lama dan juga nanti hasilnya juga tidak maksimal semacam itu. Tapi dengan adanya dekomposisi, kalian melakukan dekomposisi, nah di sana akan efektif, ya, waktunya tepat waktu dan juga pekerjaannya tepat terselesaikan, ya. Itu yang contoh dari dekomposisi. Nah di sini juga yang abstraksi, ya. Contohnya kalian mungkin ada hobi, contohnya di sini adalah bermain voli setiap hari. Jadi kalian tidak terlepas dari bermain voli setiap hari. Kemudian kalian mendapat tugas dari guru mata pelajaran yang harus dikumpulkan besok pagi. Nah, di sini kalian harus melakukan, di sini adalah melakukan abstraksi di sini. Jadi fokus pada tugas guru mata pelajaran. Jadi jangan fokus yang lain, ya. Jadi harus kalian ditunda dulu untuk bermain volinya. Jadi kan fokus pada tugasnya, karena tugasnya harus diselesaikan besok pagi. Jadi kalian tidak usah memikirkan, oh saya kalau tidak voli bagaimana, nanti badan sakit semua, atau ini gimana mengerjakan tugasnya ini, bagaimana masih. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Jadi kerjakan saja sudah tugas yang dari guru tersebut agar tugasnya tepat waktu. Kenapa? Tadi mengarah pada tadi itu tidak efektif. Jadi kalau kalian tetap masih memaksakan untuk bermain voli, kemudian nanti kalian masih melakukan aktivitas yang lain, sedangkan itu ada tugas yang harus diselesaikan besok pagi, ya pasti tugasnya tidak akan terselesaikan semacam itu. Jadi itu sudah pasti akan pernah kalian lakukan tersebut. Nah, kemudian pengenalan pola juga di sini. Dan di sini Anda mungkin pernah membersihkan kaca di ruang komputer, ya, atau di kelas-kelas. Nah, kemudian ada tugas dari guru bagaimana untuk membersihkan layar komputer. Ya, bisa, Pak. Alasannya kenapa? Karena mungkin objeknya hampir sama, ya, kaca ruangan dengan layar komputer itu kan objeknya sama-sama kaca, dan caranya mungkin juga sama. Jadi ini adalah pengenalan pola, ya. Jadi pola dari membersihkan kaca itu sama dengan pola membersihkan layar komputer. Karena apa? Karena bahannya sama, kaca, ya. Anda mendapat tugas dari guru untuk menuliskan langkah-langkah pembuatan es teh, ya. Iya. Saya yakin semuanya pasti tahu kan, es teh itu pasti kalian juga pernah melihat juga, ya, cara pembuatan Iya. es teh di sana. Nah, mungkin minta tolong Pevi mungkin menyampaikan langkah-langkah. Ya, baik, Pak. Langkah-langkah membuat es teh pengalaman saya. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahannya dulu. Alatnya cangkir, kemudian untuk mendidihkan air itu kompor dan gas, diusahakan gasnya ada. Kemudian untuk bahannya air, gula, dan teh. Langkah yang pertama kita mendidihkan air terlebih dahulu. Sambil menunggu air mendidih, kita menuangkan gula dan teh
teh sajian gitu. Kemudian setelah selesai gula dan teh dimasukkan di dalam gelas, air mendidih langsung dimasukkan, diaduk dan siap disajikan. Begitu, Pak. Ya, betul sekali ya. Betul ya. Itu ini tadi adalah fondasi. Algoritma. Iya, fondasi algoritma itu fondasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang masuk pada refleksi di sini. Saya ingin tanya, bagaimana perasaan kalian ya setelah mengikuti pelajaran hari ini tentang materinya tentang berpikir komputasional? Bagaimana? Apakah bingung ataukah sulit atau mudah atau bagaimana? Monggo disampaikan. Bisa tulis di kolom chat yang mau menulis atau disampaikan secara lisan juga bisa. Monggo. Monggo Fevi mungkin bisa atau Rian menyampaikan ya. Atau ditulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Baik, Pak. Ya, bagaimana perasaannya? Perasaannya senang, dapat ilmu baru. Ternyata berpikir komputasional itu secara tidak langsung sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari tadi kata Rian, ketika kita mau berkunjung ke rumah seseorang, kita teman, kita harus tahu terlebih dahulu atau minta alamatnya dulu, sehingga kita bisa memecahkan masalah. Kemudian cara membuat teh, ternyata itu langkah-langkah itu tidak bisa dilangkahi. Nah, ternyata itu langkah-langkah itu sudah termasuk algoritma ya Pak ya? Iya, benar sekali. Ya, berarti tanpa kita sadari, kita setiap harinya itu kita sudah melaksanakan atau menerapkan berpikir komputasional. Cuma kita tidak memahami apa itu dekomposisi, abstraksi, kemudian algoritma dan pola bilangan begitu. Jadi hari ini kita baru mengerti dan memahami ternyata ada 4 fondasi itu tadi yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Pak, terima kasih. Oh iya, betul. Jadi tentang fondasi berpikir komputasional itu sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalian tinggal mengasah di sini, yang mengasah cara berpikirnya bagaimana itu agar berpikirnya itu secara efektif, ya, secara efektif. Jadi bagaimana itu efektif tepat waktu. Nah, itu kalian harus diasah gitu berpikirnya. Jadi ada beberapa opsi. Oh, saya inginnya ini yang paling mudah ini. Jadi biar cepat juga penanganan sebenarnya. Jadi di sini kita melatih di sini. Jadi yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan hari-hari, yaitu kalian latih di sini, latih bagaimana agar langkahnya itu menjadi efektif dan efisien, ya, tepat waktu sesuai yang diharapkan semacam itu. Oke, baiklah, cukup sekian pada pelajaran hari ini, ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian untuk menutup doa, dimohon bantuannya untuk Fevi untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, malah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Vivi ya, sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, jadi saya sampaikan lagi bahwa berpikir komputasional itu sangat mudah. Jadi jangan kalian berpikiran itu adalah hal yang sulit, tidak. Jadi mudah, sudah kalian lakukan, tinggal kalian asah lagi bagaimana itu agar langkah-langkahnya itu efektif, efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Baiklah anak-anak, Baik, terima kasih. Sama-sama, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.